Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Delhab, bisa dipanggil Dea. Saya akan menceritakan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dia keturunan Bani Hashim. Nama kakeknya beliau bernama Abdul Muthalib. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ayahnya Nabi Muhammad meninggal saat beliau masih berada dalam kandungan ibunya, dan setelah itu dia diasuh oleh ibunya, tetapi ibunya meninggal saat beliau umur 6 tahun dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib sampai seterusnya. Dengan kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Dan dia juga menjalankan dagangan bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika remaja, Nabi Muhammad berdagang milik Khadijah, sehingga beliau saat umur 25 tahun beliau menikahinya. Menjelang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, beliau sering berdiam diri di Gua Hiro. Beliau memikirkan cara menyelamatkan bangsa Arab dari semua kesesatan dan kejahiliahan mereka selama ini. Dan pada tanggal 17 Ramadan, beliau dihampiri oleh malaikat Jibril dengan menampakkan wujud aslinya. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Setelah kejadian itu, lalu turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memberitakan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarganya dan kerabat dekat. Beliau dakwah di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Dan 10 orang yang mengakui kenabiannya Nabi Muhammad SAW diberi gelar As-Sabiqun Al-Awwalun. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu yang berupa surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang memberitakan Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Mulai saat itu berbagai penolakan datang. Kaum Quraisy mencaci, menghina, dan menyiksa kaum muslimin, sehingga kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dan pamannya, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal, menjadi penantang paling keras pada saat itu. Dan saat itu tiba, yaitu Amul Husnan, karena meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah pada tahun kenabian ke-10. Meski penuh rintangan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, tetapi dia malah mendapatkan perlakuan buruk, yaitu berupa cacian dan dilempari batu sehingga kepala beliau berdarah. Sehingga lalu beliau memerintahkan kaum muslimin pergi ke Habasyah dan mendapatkan perlakuan baik di sana. Sampai akhirnya terjadi yaitu peristiwa penting, yaitu Bait Aqobah 1 pada tahun ke-11 kenabian dan Bait Aqobah kedua pada tahun 13 kenabian, yaitu ketika kaum Yathrib yang dikenal sebagai kota Madinah pada saat ini berjanji untuk melindungi beliau dan kaum muslimin. Dan puncaknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Selesai sudah apa yang telah aku sampaikan. Dari kisah ini kita bisa pelajari bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam itu sangatlah sulit, hingga saat ini kita bisa menikmati apa yang beliau telah perjuangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.